Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh dengan Jemaat Taubah, yang saya hormati pengurus DKM, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Khat dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan beliau. Tidak lupa hadirin jamaah Jemaat Taubah, bapak-bapak yang ada di rumah, bapak-bapak yang ada di masjid, dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad, dan juga para pemirsa YouTube. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai orang yang beriman itu harus yakin ya Pak ya, bahwa Al-Quran inilah yang nantinya itu akan menghukumi kita. Makanya
kalau orang itu pengen selamat, ini kita harus selalu dengan Al-Quran. Ini selalu dengan Al-Quran itu banyak maknanya. Selalu memegang Al-Quran, selalu dengan Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran dengan Al-Quran. Mengerti, memahami dengan Al-Quran. Perilakunya dengan Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan Pak, itu ada perdebatan Pak. Al-Quran itu kalamullah. Yang mana yang dimaksud kalamullah itu? Nah ini yang kadang-kadang orang itu tidak tahu ya, yang sebenarnya dimaksud kalamullah itu yang mana? Ternyata yang disebut kalamullah itu Pak, yaitu ketika kita itu tergerak, ketika kita itu ada, kalau aqimus sholah itu lafaz kalamullah. Yang menyentuh, yang menggerakkan itu langsung di kalamullah. Bapak-bapak melangkahkan kakinya untuk ke masjid, itu yang menyentuh al-kalamullah, yang menyentuh, yang menggerakkan. Nah itu maksudnya yang berserta kalamullah. Jarang orang yang memahami kalamullah yang mana. Kalamullah itu yang menyentuh diri kita, yang menyentuh diri kita untuk menggerakkan, mengabdi kepada Allah. Itulah kalamullah. Makanya dinyatakan kalamullah itu tanpa suara, tanpa bisikan, langsung menyentuh kepada yang bersangkutan. Jadi orang yang dapat kalamullah yaitu orang yang tergerak hatinya dengan firman-firman Allah. Dia kayak bergerak untuk memberikan zakat. Dia diberikan rezeki oleh Allah, bergerak untuk kemakmuran masjid. Dia mempunyai kelebihan. Nah disitulah ada kalamullah. Ya, ini yang kadang-kadang yang mana sih kalamullah itu? Nah itu yang menyentuh kita itu kalamullah. Cara yang memahami hal ini, kebetulan saya juga lagi mengkaji ini Pak ya, tentang khusus kalamullah itu yang mana sih? Kalau ini kitabullah, ini tulisan. Ini tulisan. Ya Quran ini, yang ini adalah tulisannya. Yang diucapkan itu lafaznya. Yang sesungguhnya yang menyentuh kita, menggerakkan, itulah kalamullah. Ya, jadi maksudnya orang yang hidup berserta kalamullah yaitu yang mengikuti geraknya, gerak perintah Allah, ketukan Allah, yang tanpa bahasa, tanpa pendengaran, tanpa bila kaifin, tanpa tidak bisa dijelaskan. Nah itulah yang menggerakkan. Yuk kita teruskan, kita baca Al-Quran yang sudah dituangkan dalam bentuk tulisan ini. Walaupun demikian tetap kita harus hormati ya Pak ya. Ini yang sudah termaktub, yang sudah ditulis, ini kita hormati. Nggak boleh kita sembarangan. Anak saya itu Pak, kan di mobil ada lafaz la ilaha illallah ya. Terus ya kalau ngelap ini pakai yang mana? Sampai seperti itu. Ya Allah ya sampai seperti itu. Kalau ngelap yang ini pakai yang mana gitu? Ya Allah ya Rabbi. Saya kadang-kadang anak saya itu kan ya setelah lagi dibunuh tapi alhamdulillah rajin di Salman itu ya. Jadi dia sampai bertanya seperti itu. Jadi kalau apa itu lafaz itu sampai disuruh dihormati. Dia ada kreasi Pak, jualan itu Pak. Nah sekarang ya jualan minyak wangi, jual ke teman-temannya. Jadi ya itulah. Tahunya ya kalau kesini pulang kadang-kadang ke Empang ya, banyak jual itu wangian. Ya sudah biar aja lah. Zaman sekarang anak itu memang ada kreasinya macam-macam. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Mu'min ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
Di sana itu ada pernyataan hayhata lima tu'adun. Jauh dari apa yang telah engkau janjikan. Jadi ketika Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah, terus penggede-penggedenya al-malak
Al-mala itu pembesar-pembesar dari kaumnya. Ini sering disebut dalam Al-Quran itu untuk orang-orang yang mapan, itu disebutnya al-mala. Orang-orang yang sudah tercukupi segalanya itu al-mala. Jadi al-mala adalah penggede-penggedenya. Nah, penggede-penggede inilah yang mereka itu suka bully, suka memojokkan, menyepelekan para mubalik. Nah, ini kebanyakan. Dan saya kira yang namanya sejarah itu selalu berubah terus Pak ya. Sama hakikatnya kayak dulu-dulu itu. Orang-orang yang penggede-penggede itu banyak yang mengolok-olok para mubalik, para dai ya. Kalau dulu zaman para rasul itu diolok-olok. Jadi dengan olokan, apakah Nabi Nuh itu nanti bisa membangkitkan ketika aku sudah menjadi mati, sudah tertanam dalam kubur? Nggak mungkin. Itu ya semuanya itu akan menjadi tanah dan tinggal tulang belulang. Jadi di sini disebutkan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimabusin. Kami tidak bakalan dibangkitkan. Jadi karena semua ya, ajaran tauhid itu menanamkan bahwa hari akhir itu ada, pembangkitan itu ada, yaumul kiamah itu ada. Nah, ini dipertanyakan, apakah iya nanti akan ada hari kebangkitan? Jadi orang-orang yang tidak beragama itu tidak ada keyakinan bahwa dia itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya karena dia tidak yakin, tidak ada keyakinan adanya Tuhan, tidak ada keyakinan adanya Allah, maka dia pun menyatakan tidak mungkin orang itu akan bangkit kembali dan seterusnya. Ya, jadi disinilah orang-orang yang seperti itu nantinya akan diberikan peringatan yang sangat dahsyat. Dan ini juga dimintakan oleh Nabi Nuh dengan pernyataan qala rabbighfirli min bima kadzdzabun. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah pertolongan aku dari apa yang telah mereka dustakan kepada aku. Nah, di sini kelihatan lagi bahwa yang mengikuti Nabi Nuh itu orangnya sedikit. Dan sudah seperti itu, maka Allah berikan peringatan yang dahsyat, yaitu semacam suara yang menggelegar gitu ya. Di sana ada apa itu siksaan yang luar biasa dan menjadikan mereka itu laksana sampah yang tidak ada artinya. Ketika ombak itu semakin besar, mereka itu bergelimpangan menjadi mayat-mayat yang tidak berharga. Nah, itulah orang-orang yang berbuat dolim itu seperti itu. Dan saya kira orang-orang dolim di zamannya Nabi Muhammad SAW yang diabadikan di dalam surat Al-Lahab itu ya, itu nyata. Sampai anaknya pun ketika dia meninggal, ketika dia mati, Abu Lahab ini itu tidak disentuh oleh tangan, tetapi dengan didorong-dorong pakai tongkat. Itulah karena jijiknya gitu ya. Itulah karena jijiknya. Nah, ini ya, jadi mereka itu bukan menganggap sebagai bangkai manusia ayam, bukan, tetapi kayak bangkainya bangkai hewan. Nah, inilah perilaku orang-orang yang berbuat dolim itu di dunia pun akan diperlakukan kayak lebih dari bangkai hewan. Nah, itulah jadi sebagai siksaan yang luar biasa. Bagaimana ayat yang berikutnya? Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ini kalau diartikan itu ma tasbiqu, engkau ya mendahului min ummatin dari suatu umat, kelompok, ajalaha yaitu ketentuannya, wa ma yastakhirun, dan tidak juga akan mengakhiri. Ini kalau dalam tafsir itu dinyatakan ketika orang itu banyak yang berbuat zalim, ketika orang itu tidak mau mengikuti perintah Allah, ketika orang itu suka melanggar larangan-larangan Allah,
maka siksaannya, peringatannya itu akan dipercepat. Ini arti-arti dari ayat ini di dalam tafsir ditegaskan seperti itu. Jadi kalau arti yang sesungguhnya kan sama dengan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau dari pernyataan ini itu kira-kira ketika ajal datang itu tidak mungkin orang itu akan mendahului ketentuan Allah atau melambatkan. Itu kalau diartikan yang sesungguhnya. Tapi sesungguhnya di sini ini memberi peringatan karena di ayat yang sebelumnya menjelaskan banyaknya orang-orang zalim, banyaknya orang-orang yang menyepelekan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, maka di dalam tafsir dinyatakan kalau Allah sudah berkehendak itu tidak ada lagi yang bisa menyetopnya. Kalau Allah sudah berkehendak maka siksaan itu pasti datang. Nah ini kalau pada ayat ini, kalau di dalam beberapa tafsiran itu diartikan seperti itu. Ini artinya juga yang namanya kalamullah itu tidak hanya untuk kaumnya Nabi Nuh saja. Ketika ada orang yang semacam kaumnya Nabi Nuh pun akan disegerakan siksaannya, pun akan disegerakan peringatannya, akan disegerakan. Itulah peringatan inilah, karena ini kalamullah. Kalamullah itu qadim, selamanya abadi, itu akan seperti itu. Nah ini cuma ada perbedaan ya, perbedaan kaum Nabi sebelum Nabi Muhammad dengan kaumnya Nabi Muhammad. Inilah kehebatan umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kaumnya Nabi Muhammad itu diberikan kesempatan untuk bertaubat, ya, diberikan kesempatan untuk bertaubat. Jadi ada peringatan itu sekedar memperingatkan bahwa di sini ada perbedaan dengan kaumnya nabi-nabi yang sebelumnya. Di sana ketika Nabi Muhammad diberikan, disiksa oleh orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi, malah didoakan kan. Jadi ketika beliau itu disambit oleh orang-orang Taif, ya, orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi, nah di sana malaikat Jibril turun, mau diapakan umatmu ini ya Muhammad? Malah didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah petunjuk kaumku, mereka menyambiti aku, mereka menyakiti aku, mereka sampai mengusir aku karena mereka tak tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah ini, kalau mereka itu mengetahui, pasti mereka itu mengimaninya. Nah inilah kehebatan Nabi Muhammad. Jadi diberikan waktu untuk bertaubat. Dan di sini juga menunjukkan keoptimisan Nabi Muhammad. Tidak kepada mereka, mudah-mudahan kepada anaknya. Tidak kepada anaknya, mudah-mudahan kepada cucunya. Tidak kepada cucunya, kepada cicitnya, dan seterusnya. Inilah kalau orang Islam itu harus optimis, nggak boleh pesimis. Ya kayak sekarang ada COVID, insya Allah akan berlalu, gitu ya. Insya Allah akan berlalu. Ya, jadi inilah sebagai seorang Muslim itu yakin ketika Allah menurunkan penyakit, di sana ada obatnya. Tidak akan putus asa sebagai seorang Muslim. Ya, jadi isilah ayat ini menjelaskan bahwa ketika orang itu berbuat zalim terus-menerus, dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh para mubalik, maka azab pun akan segera turun. Summa arsalna rusulana tatsra kullama sudah seperti itu, sudah ada pernyataan ketika ajal itu sampai tidak mungkin ada orang yang bisa menyetop, atau kalau Allah membiarkan tidak mungkin ada orang yang mendahulunya.
hadis ini diberikan peringatan. Summa arsalna rusulana. Kemudian aku utus utusan-utusan itu berturut-turut. Nah ini Allah memberikan utusan berturut-turut itu menunjukkan rasa kasih sayang Allah kepada kita. Memberikan peringatan terus-terusan itu menunjukkan rasa kasih sayang Allah. Rahman Rahim Allah itulah yang terus memberikan peringatan kepada kita. Kullama ja'a ummatan rasuluha kadzabu. Ketika datang kepada umat, siapa yang datang yaitu utusan Allah untuk umatnya, kadzabuhu, maka mereka pun mendustakan para utusannya. Ba'dhum ba'd fa'atba'na ba'dhum ba'd. Maka ada yang disuruh mengikuti kepada para utusan, yang sebagian kepada sebagiannya. Waja'alnahum ahadis, dan ada sebagian itu aku jadikan sebagai cerita. Ya, fabu'dal liqaumil la yu'minun, maka jauhlah bagi orang-orang yang tidak beriman. Artinya tidak mungkin kalau orang beriman itu tidak beriman itu akan mempercayainya. Nah ini ya, jadi ketika sudah datang ajalnya bagi mereka, sudah berakhir para utusan, Allah memberikan utusan yang berikutnya. Nah, namun demikian utusan-utusan yang datang itu tidak sedikit mereka itu yang didustakan. Nah, utusan-utusan yang didustakan oleh orang-orang yang berbuat zalim, ada juga di antara mereka itu yang beriman kepada utusan, ada juga yang tidak beriman. Dan inilah yang dijadikan kisah, ya, dijadikan kisah di dalam beberapa kisah-kisah yang ada. Dinyatakan lagi, ini semua dipercayai bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman tidak akan percaya. Ya, kalau kita lihat bagaimana kisahnya Nabi Nuh, ini di dalam beberapa ayat Al-Quran yang sudah disampaikan. Bagaimana kisah Ashabul Kahfi, ya kan? Nah ternyata di dalam kitab Injil juga disebutkan, tapi lebih lengkap ayat Al-Quran. Sampai posisi ketika Ashabul Kahfi itu tertidur, di sana ada sinar matahari, nah itu digeser-geser terus, makanya tidak bangun-bangun kena sinar matahari. Ketika sinar matahari itu menyinari, bergeser. Beginilah dengan izin Allah. Makanya mereka itu tertidur sampai ratusan hari. Ya, jadi inilah bukti bahwa kekuasaan Allah itu ada. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana yang terkenal yaitu Namrud. Ya, kalau raja-raja yang zalim itu ya akan seperti Namrud. Dia tidak mau beriman kepada ajakan utusan, tidak mau beriman kepada ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana ada kisah orang yang taat, tidak lain adalah anaknya Ismail. Nah inilah kisah-kisah ini diambil dari beberapa contoh kejadian masa lalu untuk kita semua. Ya, jadi kisah-kisah ini untuk dijadikan contoh bahwa kejadian itu bisa terjadi. Karena apa? Karena kuasa Allah. Ya. Summa arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin. Nah, sudah mengutus Nabi Nuh, ya. Di sana ada beberapa utusan, kemudian Allah mengutus Nabi Musa. Tidak tanggung-tanggung, langsung berdua, wa akhahu Harun, dan saudaranya Harun, bi ayatina wa sultanin mubin, dengan ayat-ayatku, wa sultanin mubin, dan kekuasaan mubin yang nyata. Nah ini apa itu untuk siapa? Nah diteruskan lagi, ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Ila fir'auna, kepada Fir'aun, wa mala'ihi, dan pembesar-pembesarnya. Nyanya itu pengikut kepada Fir'aun. Jadi pembesar-pembesar dari Fir'aun.
fastakbaru, maka mereka pun berbuat sombong. Wa kanu qauman 'alin, mereka itu adalah orang-orang yang merasa dirinya tinggi. Ya, sombong juga. Ya, jadi ini perlu diketahui juga ya. Kalau utusan sebelum Nabi Muhammad itu untuk kaumnya. Ya, kayak Nabi Isa untuk Bani Israel. Ya. Jadi semua yang diutus itu untuk kaumnya, untuk kelompoknya. Berbeda dengan Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Dinyatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka, tidaklah aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin. Kecuali karena Allah sayang kepada jagat raya. Jagat raya di dalamnya ada siapa? Ada manusia. Dan disuruh mengabdi yang jelas di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau para malaikat sudah jelas, mereka itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tidak pernah mereka itu melanggar dari perintah-perintah Allah. Nah, di sana dinyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi di sini sebangsa manusia, sebangsa jin ini juga diberikan oleh Allah melalui nabinya Nabi Muhammad yang terakhir, Al-Qur'an, untuk pedoman kita semua. Makanya jagat raya di dalamnya ada manusia, ada sebangsa jin. Kalau orang-orang yang diberikan kemampuan untuk melihat, di sini ini banyak yang pada ngaji sebangsa jin. Ada yang Jumatan, ada yang ikuti pengajian di waktu Selasa, ada yang ikut berjamaah. Kalau orang itu diberikan kemampuan untuk melihatnya, ya. Jadi inilah peringatan Allah ya, bahwa bahwa para nabi itu diutus untuk kaumnya, namun ada yang berbuat jahat dan mereka itulah dijadikan kisah. Ya, saya yakin sudah tahu ya bagaimana apa itu kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ini sering yang saya sampaikan, perbedaan Nabi dengan Rasul gitu ya. Perbedaan Nabi dengan Rasul. Inilah contohnya Harun dengan Musa. Jadi Nabi Harun itu sebagai asisten, sebagai pembantunya. Jadi asalnya ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun. Ketika disuruh datang kepada Fir'aun, Nabi Musa bilang, ya Allah, aku punya saudara namanya Harun. Omongannya lembut gitu, kira-kira seperti itu. Dia kalau jadi temanku, mendampingiku, itu insya Allah akan sukses untuk menyampaikannya. Kita tahu bahwa Nabi Musa itu dibesarkan oleh Fir'aun. Jadi ada istilah ewu pak ewu ya Pak ya. Ada istilah rasa nggak enak, kira-kira seperti itu. Karena ada rasa nggak enak, maka dia itu meminta kepada Allah agar Harun pun dijadikan sebagai Rasul, sebagai utusan, sebagai Nabi dulu. Nah inilah Nabi. Jadi kalau Rasul itu mempunyai ajaran pokok. Sedangkan Nabi Harun ketika sebelum sebagai utusan, beliau itu mengikuti ajaran Nabi Musa. Jadi konsep syariahnya itu mengikuti Nabi Musa. Jadi Nabi Harun tidak mempunyai konsep syariah, tetapi syariahnya itu mengikuti Nabi Musa. Kalau menyampaikan, iyalah menyampaikan. Jadi di sana ketika Nabi Musa menghadap Allah di Gunung Turisina, nah disitulah Nabi Harun itu disuruh untuk memegang, untuk membina. Namun yang namanya manusia ketika dibina langsung oleh Nabi Musa berbeda dengan dibina oleh Nabi Harun. Mereka banyak yang lari kepada Musa Samiri yang membuat anak sapi dijadikan patung dan bisa bergerak. Dari mana dia itu bisa menggerakkan kayu-kayu yang seperti itu? Nah ini Musa yang dipelihara Fir'aun menjadi Rasul, Musa yang dipelihara oleh Jibril, oleh malaikat
Jadi di sana bisa manggil-manggil gitu Pak ya. Nah, tuh Tuhan tuh walaupun kayu tapi bisa bergerak. Nah, makanya banyak pengikut umat Nabi Musa itu yang berlarian kepada Musa Samiri. Nah, yang akhirnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Harun, kemana umatku? Dikemanakan hai Harun? Sampai Nabi Musa itu marah. Saking marahnya sehingga memegang jenggot Nabi Harun. Karena memegang jenggot Nabi Harun sampai jenggot Nabi Harun itu memutih. Nah, disinilah ada kehebatan Nabi Harun. Walaupun dia dimarahi, ya, walaupun dia dimarahi, tapi dia menjaga keharmonisannya. Hai Harun, janganlah engkau menunjukkan kita itu bertengkar. Itu luar biasa. Saking lembutnya, jadi tidak marah dia itu, tapi menunjukkan, hai Harun, janganlah engkau menunjukkan kepada umat bahwa kita itu lagi marah. Padahal sedang lagi marah itu, tapi jangan sampai kelihatan umat. Ini juga ada pelajaran bagi pemimpin. Kalau pemimpin itu harus solid. Kalau jadi pemimpin itu jangan warna-warni suaranya. Kemarin bilang A, sekarang bilang B. Nah, kacau itu. Jadi menunjukkan bahwa dia itu tidak solid. Nah, inilah kepemimpinan Nabi Harun, Nabi Musa. Nah, di sini ada orang yang berani dikorbankan untuk menunjukkan bahwa dia itu masih utuh. Nah, ini ya, jadi Nabi Harun itu adalah orang yang sangat lembut perasaannya, dan dia pun memberikan contoh yang luar biasa, berani berkorban. Nah, itulah Nabi Harun. Ya, makanya cocok Nabi Harun itu dijadikan teman oleh Nabi Musa, dan Allah mengizinkannya. Nah, jadi kaum pengikut dari Fir'aun itu ada orang-orang yang sombong. Nah, mereka menyatakan apa? Faqalu anu'minu li basyaraini bimislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Faqalu, maka mereka berkata, anu'minu li basyaraini, apakah aku disuruh beriman li basyaraini kepada kedua orang? Kedua orang itu yaitu Harun dengan Musa, Musa dengan Harun, mislina yang seperti kita, ya, yang seperti kita. Wa qaumuhuma, dan kaum kedua orang tersebut lana abidun, kepadaku mereka itu mengabdi. Nah, ini ya, jadi pembesar dari kaum Fir'aun itu mempertanyakan, akankah aku beriman kepada kedua orang yang kedua orang itu sesungguhnya sama dengan kita? Kalau diumpamakan, mereka makan, saya makan gitu. Mereka bernapas, saya bernapas. Jadi sama-sama mereka itu seperti kita. Nah, itu dinyatakan seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya yang model-model seperti ini penghinaan, ya, bahwa utusan Allah itu diberikan kelebihan karena apa? Karena Allah memilih. Itulah mempunyai kelebihan. Nah, mereka menyatakan bahwa mereka itu tidak lain sama dengan kita. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, ini menunjukkan yang sama dengan istilah pelecehan gitu ya, pelecehan kepada seorang utusan. Nah, mereka inilah yang lebih dari itu. Fir'aun itu menyatakan mereka itu kan mengabdi kepadaku gitu. Jadi abidun itu artinya mengabdi ya. Nah, inilah mereka itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa menghadapi cobaan. Pernyataan-pernyataan yang kalau kita dengar itu menyakitkan, bahwa seorang utusan dinyatakan sebagai orang biasa. Oleh karena itu dijelaskan, fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Fakadzabuhuma, maka mereka orang-orang kafir Quraisy itu orang-orang pengikut Fir'aun, fakadzabuhuma, mereka itu mendustakan kepada keduanya. Fakanu minal muhlakin, mereka itu termasuk orang-orang yang dirusakkan, yang dihancurkan. Ya, nanti ketika Nabi Musa itu datang kepada Fir'aun,
di sana itu harus menghadapi penyihir-penyihir. Setelah penyihir itu banyak yang beriman kepada Musa, maka Fir'aun itu marah ya, karena penyihir-penyihir itu tidak minta izin kepada Fir'aun, tidak minta izin beriman kepada Musa. Nah, maka mereka dia langsung beriman kepada Musa, tidak minta izin kepada Fir'aun. Akhirnya mereka dikejar. Nah, setelah dikejar, mereka itu mengikuti Nabi Musa, dan Nabi Musa itu memukul lautan menjadi daratan. Tentara Nabi Musa itu mengikutinya. Setelah di tengah-tengah, Nabi Musa itu berbalik, menepak dengan tongkatnya di belakang menjadi lautan kembali. Nah, inilah mereka itu disebut minal muhlakin, dari kelompok-kelompok yang dihancurkan. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Sungguh aku datangkan kepada Musa Alkitab, Taurat ya, Taurat Musa. Nah, di sini la'allahum yahtadun, agar mereka itu memperoleh petunjuk. Tidak hanya itu, wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Wa ja'alna, dan aku jadikan ibna Maryam, yaitu anak Maryam, wa ummuhu, dan ibunya, ayatan sebagai tanda, wa awaynahuma, dan aku menjaga keduanya ila rabwatin dzati qararin ma'in, yaitu di lembah itu semacam gundukan bawah, terus ada gundukan gitu ya. Jadi ada air mengalir ke bawahnya. Nah, di sini disebutnya lembah. Disitulah dia itu menetap. Jadi ketika Maryam akan melahirkan, Pak, itu beliau itu khawatir orang itu mencemooh, khawatir orang itu nanti akan membunuhnya, maka dia pun menyelamatkan, lari ke sebuah lembah. Nah, di sana itu ada semacam gundukan tanah. Nah, disitulah dia melahirkan anak. Kalau disebutkan di sana itu dengan Bethlehem ya. Bethlehem itu artinya Bait Lahmin, yang daging itu langsung nempel ke tanah. Artinya belum ada rumputan. Jadi masanya itu masa lagi kemarau panjang, Pak. Ya, jadi udah jadi kering kerontang, nggak ada apa-apa. Ya, beginilah ketika beliau itu lahir di tempat kurma itu di sampingnya ya ada dijadikan sebagai pijakan, sebagai sandaran untuk melahirkan. Dan setelah melahirkan, di situ ada yang menyatakan ada air mengalir oleh pijakan Nabi Isa, ada juga yang menyatakan berkat usaha dari Maryam. Nah, inilah Allah menyelamatkan Maryam dan menyelamatkan Musa, menyelamatkan Isa itu dengan kuasa Allah. Ya, kalau tidak dengan kuasa Allah, pasti Nabi Isa itu sudah dibunuh. Dan mereka itu, Nabi Isa ini juga dicari-cari oleh Bani Israel, orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu kalau tahu bahwa Isa itu lahir, pasti dibunuh. Tapi karena kehendak Allah lain, maka dia pun diselamatkan oleh Allah. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.